Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di Aneka Elektronik. Kali ini servis TV Samsung dengan tipe yaitu CS21Z45ml. TV-nya ini ya, di sini slim 21 inci. Oke, langsung saja kita coba dulu ya, kita nyalakan seperti apa reaksinya. Kita power on saja. Nah, ini untuk lampu standby normal hidup, tapi dia nggak mau start. Coba kita langsung saja kita pencet. Di sini ada tombol CH up ya, atau channel up. Kita coba pencet saja sambil diperhatikan lampu LED ininya. Nah, dia sempat bisa mati untuk lampu LED-nya, tapi balik lagi ke standby lagi. Dia nggak mau start ya, nggak mau kerja. Jadi bisa dibilang protek gagal start. Itu penyakitnya seperti itu ya, kerusakannya. Ini dia mesinnya seperti ini. Untuk video yang sebelumnya juga udah pernah dibahas untuk kasus slim, cuman yang sebelumnya itu tipe-tipe yang model bisa dibilang terbarunya dibandingkan ini. Sedangkan yang ini model-model yang lebih dulu ya, karena di sini untuk power supply-nya sendiri menggunakan IC masih di sini dia untuk IC-nya atau power supply-nya yaitu 5K 0765RT ya, IC-nya yang dipakai. Yang di atasnya tipe ini dia udah menggunakan STRW. Untuk yang baru rata-rata menggunakan STRW. Terus di sini untuk playback-nya ini dia menggunakan yaitu FKH 21A004. Terus di sini IC-nya juga beda ya, masih TDA. Cuman yang sebelumnya yang pernah dibahas menggunakan udah pakai IC SMD atau IC tempel. Yang sedangkan ini masih yang biasa dengan tipe yaitu TDA 12156PS garis miring N1 garis miring 3 ya untuk IC chromanya yang dipakai. Dan ternyata masih banyak komentar yang menanyakan TV ini. Jadi video yang Samsung ini mungkin sebagai pelengkap saja dari video yang sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita bersihkan dulu nanti biar enak. Terus nanti kita langkah-langkahnya apa saja yang perlu dicek. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, ini dia mesinnya udah tak bersihkan ya, di sini udah bersih. Tapi bisa dilihat di sini ya, sepertinya banyak elko yang pada ini di sini seperti pada kering, pada seperti ini ya. Nanti kita cek saja elko-elkonya, terutama di bagian ini tegangan-tegangan yang 8 volt, 12 volt, sama 3,3-nya. Terus perlu diperhatikan juga ya untuk solderan-solderannya. Di sini sepertinya banyak yang retak. Terus sepertinya di sini ada solderan baru ya di kaki tire horizontal, terus di bagian sini. Tegangan 3,3 volt, sama di sini ada 12 volt, 8 volt. Sepertinya belum lama di servis. Terus nanti kita cek juga untuk tegangan biplusnya, terutama apakah keluar normal atau tidak. Terus 3,3 voltnya sama 8 voltnya. Terus di sini ada 12 volt juga. Oke, langsung saja kita cek terlebih dahulu ya untuk tegangannya, apakah keluar normal atau tidak. Nyalakan. Oke, ini dia untuk lampu standby udah nyala, udah normal ya. Kita langsung saja kita cek untuk tegangannya. Di sini untuk biplusnya di sini terukur 138 volt ya, karena memang standby. Model Samsung memang seperti itu, dia posisi standby dia agak tinggi, nanti begitu start dia akan normal jadi 125 volt. Lalu kita cek juga di sini ada keterangan A plus 12 volt di sini ya. Bisa dilihat di sini terukur hanya 8,18 volt, sedikit drop.
Terus di sini yang 8 volt ini hanya terukur 3 volt ya, yang artinya drop. Terus di sini untuk tegangan 3,3 voltnya di sini, atau langsung saja ke IC ini, bisa dilihat di sini hanya terukur 2,8 volt ya. Untuk tegangan 3,3-nya sedikit drop. Terus di sini untuk tegangan 5 volt bisa dilihat hanya terukur 0,6 volt ya, yang artinya ada yang drop, ada yang nggak beres. Nanti coba kita ini saja, kita cek saja dulu ya sebelum mengganti. Nanti kita cek elko nya, terus sama kita solder ulang, karena di sini banyak yang retak, terutama di bagian sini. Untuk tegangan 8 volt, 12 volt, terus di sini di area regulator juga, atau di area PSU nya. Kita coba cek saja di sini. Untuk cara kerjanya, TV Samsung model slim atau yang model seperti ini, dia di sini ada trafo driver horizontal. Jadi untuk tegangan yang diambil yaitu biasanya diambil dari tegangan 12 volt dulu. Di sini nanti diurut. Nah, di sini kita coba cek saja di sini untuk tegangannya. Nah, di sini terukur hanya 6,9 volt ya. Jadi untuk pertama start ya, untuk tegangan trafo driver horizontal diambilkan dari tegangan sini, dari sekunder. Nah, nanti begitu start dia tegangannya akan dialihkan ya, diambil dari ini ya, dari tegangan vertikal dia. Jadi begitu awal start tegangan diambil dari sini, dari tegangan 12 volt. Begitu udah start flashback udah nyembur, udah ini. Jadi nanti dialihkan tegangannya, yaitu diambil dari digabung dari tegangan vertikal ya, di situ yang diukur sekitar 17 volt. Kalau di kaki flashback di sini tertulis 16,5 volt. Nah, cara kerjanya seperti itu. Jadi apabila ada entah dioda atau apa yang pernah nemu juga di sini ya, ada dioda D403. Kalau dia nggak normal bisa juga menyebabkan gagal start, atau bahkan TR horizontal dia cepat panas, bahkan langsung mati bisa juga. Dengan ciri-ciri biasanya agak suaranya berderit, terus dia short untuk TR ininya, karena tegangan suplai untuk ini trafo driver dia nggak mencukupi, jadi tegangannya drop, jadi nggak cukup untuk mensuplai tegangan basis ini ya, jadi dia otomatis panas untuk TR horizontalnya. Oke, langsung saja kita ini saja ya, solder ulang, terus nanti kita ganti dulu, terutama di sini untuk tegangannya. Oh ya, kita cek dulu ya. Oke, kita langsung saja kita cek dulu. Kita coba start saja dulu ya sebelum mengganti, mengecek elko nya, atau nanti kita solder ulang. Kita coba cek saja seperti ini di tegangan trafo horizontal di sini 6,5 volt ya. Coba kita on kan di sini. Diperhatikan untuk ininya, tegangannya apakah tetap normal atau hilang. Nah, bisa dilihat dia di on, tegangannya hilang. Kalau kita urut yaitu tegangannya itu diambil dari sini dia. Di sini masih terukur 7,4 volt, tapi sedangkan di sini, nah di sini hilang tegangannya. Jadi hilangnya di sini di R402 ya. Karena mungkin memang ininya memang belum start, terus tegangannya juga memang drop. Padahal ini untuk mesinnya atau mikrokontrolnya berarti udah ada reaksi atau udah on ya. Cuman karena tegangannya drop, makanya dia di sini nggak mau start, untuk flashbacknya nggak mau nyembur. Oke, langsung saja kita solder ulang saja dulu, sama ganti elko nya, barangkali ada yang kering. Oke, ini dia untuk elko nya udah tak ganti ya di sini. Ternyata lumayan banyak juga ini elko nya yang pada kering di sini. Tadi kita ukur satu persatu, ternyata ada yang kering, terus ada yang ISR nya naik, tak ganti sekalian saja. Di sini yang diganti yaitu di ini untuk elko 12 volt, terus ini untuk 3,3 voltnya,
Terus ini untuk tegangan 5 volt. Terus ini tadi 8 volt ya. Sama ini tadi untuk tegangan 16,5-nya untuk suplai vertikal ya di sini. Udah tak ganti sekalian dengan ukuran 100 UF per 25 volt. Terus ini juga tadi tak ganti juga di sini dengan ukuran 100 per 25 volt. Itu dia yang tak ganti. Oke, jangan lupa ya yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa untuk loncengnya diaktifkan sekalian biar tidak ketinggalan video-video terbaru tentunya dari Aneka Elektronik. Terus sama solderan juga udah tak solder semua ya di sini. Nah, ini dia. Udah tak solderin semua tadi di bagian power supply di sini. Terus di sini banyak yang retak. Terus kalian tadi tak bersihkan, tak thinner ya, jadi lebih mengkilat, lebih rapi. Terus di sini juga udah tak solder ulang. Oke, kita cek saja dulu ya. Kita cek coba tegangannya apakah ada perubahan dari sebelumnya, sebelum diganti elko-nya sama sesudah diganti elko-nya. Apakah bisa start atau seperti apa? Kita cek saja. Oke, langsung saja kita on-kan dulu ya TV-nya. Kita colokan. Oke, ini dia bisa dilihat lampu standby di sini udah nyala. Langsung saja kita ukur yang sebelum ganti elko sama sesudah ganti elko apakah ada perubahan untuk tegangan-tegangannya. Oke, ini dia di sini untuk tegangan 12 volt terukur 8,20 volt. Terus kita lanjut ke tegangan di sini yang 8 volt di sini. Di sini terukur 3 volt. Kurang lebih sama ya sebelum ganti dioda sama ganti dioda. Terus di sini untuk tegangan 3,3 voltnya. Nah, ini untuk 3,3 voltnya di sini terukur 2,8 volt. Sini untuk tegangan 5 volt ternyata ada 2 jalur ya. Perlu dipahami. Mungkin teman-teman yang lagi servis model mesin ini, kalau nggak salah untuk model yang TV yang sebelumnya yang menggunakan IC tempel atau IC SMD, dia untuk tegangan 5 volt dia jadi 1. Sedangkan di model ini, di tipe ini yaitu untuk tegangan 5 voltnya jadi ada 2 jalur. Ada 5 volt standby sama 5 volt yang ini. Nah, yang 5 volt standby di sini ternyata terukur hanya 0,6 volt di sini. Di sini di kaki pin IC EPROM atau IC memory di sini seharusnya 5 volt. Nah, di sini ternyata ada yang short, ada yang drop, nggak beres ya. Yang seharusnya keluar 5 volt, sedangkan di sini yang terukur 0,7 volt dia nanti begitu di start baru keluar di sini. Nah, ini dia. Terus kita ukur di sini yang yang ke trafo driver horizontal. Ini dia di sini terukur 6,45 volt atau 6,5 volt. Coba kita ini dulu ya, kita coba on kan seperti yang pertama tadi. Tapi yang jelas di sini problemnya yaitu tegangan 5 volt untuk standby-nya ternyata nggak normal, nggak beres. Makanya dia tegangan B plusnya di sini terukur 138 volt, begitu di start dia nggak mau turun ya. Jadi kerusakannya seperti B plus over. Jadi jangan sampai terkecoh dikira B plus over, ternyata masih ada kaitannya di sini karena tegangan 5 volt untuk standby nggak beres. Makanya dia otomatis dia nggak kerja, terus tegangan B plus over ya. Oke, kita tes aja dulu ya. Kita coba on kan. Kita ukur di sini di tegangan B plusnya. Di sini posisi standby memang tinggi ya untuk model-model Samsung ini. Ini terukur 138 volt. Jadi nanti begitu kalau udah normal dia start turun jadi 120 volt. Tapi di sini di keterangan di PCB tertulis 125 volt. Antara segitu lah ya, 125 volt. Ada juga yang 120 volt. Oke, kita coba ukur saja. Kita coba tekan ini tombol CH up atau channel up ya untuk mengonkannya.
sambil diperhatikan untuk ininya, tegangannya, apakah dia mau turun atau tidak di sini. Nah, ini dia udah start, tapi malah bisa dilihat malah tegangannya malah naik ya. Tapi bukan berarti PSU-nya yang nggak beres, tapi masih ada kaitannya di sini. Untuk tegangan standby 5 voltnya dia nggak keluar di sini. Dia kalau diurut diambil dari sini juga dia 0, ini. Nah, di sini. Terus nanti ketemu di sini dia untuk tegangan standby-nya. Nah, di sini ada TR juga, ada TR kecil. Nah, di sini. Terus untuk ini tegangan 5 volt untuk suplai tuner ya di sini. Dia untuk 5 volt untuk suplai tuner di sini udah keluar normal. Tapi untuk 5 volt yang ke IC EEPROM atau IC memory dia nggak keluar. Hanya terukur 0,4 volt. Setelah diurut-urut ternyata di sini yang bermasalah yaitu IC ini. Kita coba cut dulu ya. Tadi udah sempet tak cut untuk tegangan 5 volt standby-nya yang untuk suplai IC ini. Coba kita cut saja dulu di sini. Di sini ada IC. Nah, ini dia. 74HC 4052N di sini ya. IC sebagai atau switch untuk audionya di sini. Atau bisa juga di-cut di sini ya, di kaki nomor 16 ini tadi yang IC 74HC 4052N-nya. Kita coba cut dulu ya, di kaki 16 dia untuk suplai tegangannya, yaitu ada di kaki 16 yaitu 5 volt. Yang ternyata dia masih gabungnya sama ini IC EEPROM. Jadi jadi tegangan 5 volt IC memory atau IC EEPROM dia gabung satu ke sini ya, ke IC switch ini bagian audio. Sekarang coba kita on-kan saja dulu. Seperti apa reaksinya? Apakah udah bisa start? Terus untuk tegangan B+ apakah udah bisa normal apa belum? Oke, ini dia udah nyala ya di sini. Udah standby. Untuk lampu indikator standby-nya udah nyala. Sekarang coba kita cek lagi di sini di tegangan B+. Di sini terukur 133 volt, yang sebelumnya itu terukur 138 volt. Sedikit ada perbedaan. Terus di sini untuk suplai trafo drivernya di sini terukur 6,7 volt untuk ke trafo drivernya. Terus di sini, nah kita ukur yang tadi untuk tegangan standby di sini ya, di kaki IC EEPROM untuk kaki pin ini. Kita coba ini. Nah, di sini bisa dilihat udah terukur normal 4,5 volt ya. Nah, ini dia yang sebelumnya itu drop, nggak keluar, hanya terukur 0,4 volt. Jadi nanti kalau diurut di sini ketemu ada dioda di sini ya. Nah, ini dia 4,5 volt. Nah, ini di sini. Sekarang coba kita on-kan saja. Kita on-kan sambil dicek untuk B+ nya. Apakah mau normal atau tidak ya? Kalau nanti B+ nya nggak mau turun, kemungkinan berarti regulator yang bermasalah. Maksudnya kayak yang sebelumnya di on-kan dia tegangan B+ nggak mau turun ya. Apakah sekarang bisa turun atau enggak? Coba kita on-kan saja, kita pencet tombol ini CH up seperti biasa, kita power on kan. Oke, sepertinya ini udah start ya. Lampu indikator udah bisa kedip-kedip. Bisa dilihat, udah bisa kedip-kedip. Terus untuk tegangan B+ udah terukur 120 volt. Sepertinya normal. Coba kita lihat gambarnya, apakah udah keluar atau belum. Oke, bisa dilihat ya, gambarnya sini bermasalah ternyata, hanya separuh gambarnya. Kita coba cek saja. Untuk tegangan vertikal sepertinya ada yang nggak beres. Oke, langsung saja kita cek di sini ya. Ada dioda di situ di dekat IC vertikal sebagai dioda pump up. Sebelum masuk ke IC di sini terukur 18 volt. Nah, setelah dioda di sini bisa dilihat sini 0 volt ya,
nggak keluar tegangan, makanya dia mengakibatkan gambarnya hanya separuh, nggak normal. Oke, langsung saja kita coba ganti dulu untuk dioda ininya. Kita cek juga ya untuk elko pump up nya dengan ukuran 100 UF per 35 volt, apakah masih bagus atau tidak. Kita coba ganti saja dulu untuk diodanya, kita lepas, nanti coba kita ganti. Oke, ini dia untuk diodanya udah tak ganti ya di sini, yaitu dengan ukuran 1N 404 di sini udah tak ganti. Sekarang coba kita tes lagi, kita colokan, kita on kan ya, apakah udah tegangannya udah normal apa belum. Yang sebelumnya itu setelah dioda yang tadi dia nggak keluar. Oke, ini dia udah start ya, udah on. Kita ukur saja di sini. Ini tadi yang sebelum dioda. Di sini tuh terukur yaitu 17 volt. Nah, ini sesudah dioda. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sini terukur 17 volt, yang sebelumnya itu tidak keluar tegangan alias 0 volt. Sekarang coba kita lihat gambarnya, apakah udah keluar apa belum. Oke, bisa dilihat ya. Di sini gambarnya udah full. Nggak kayak yang sebelumnya dia hanya setengah, sekarang udah full. Coba kita kasih ini saja gambar apakah normal, sama kita cek suaranya ya. Kita pasang saja untuk kabel RCA di sini, karena di sini menggunakan parabola ya. Kita langsung pasang saja. Kita coba cek gambarnya saja dulu, apakah keluar gambar atau tidak. Di sini soket untuk ininya kabel RCA di sini kita pasang, sama kita pasang speakernya. Nah, di sini kita cokkan saja di sini. Nah, ini dia udah tak pasang, untuk kabel speaker udah tak pasang juga. Terus ini untuk yang ke ini ya, ke parabola atau digital, coba kita lihat saja hasilnya, gambarnya apakah udah keluar apa belum. Oke, ini dia masih mode UHF ya. Kita langsung masuk ke ini saja, AV in, pakai ini saja remote, apakah bisa keluar gambar atau tidak. Oke, bisa dilihat gambar udah normal, cuma dia suara nggak ada ya, nggak keluar. Karena tadi untuk IC ini yang 74HC karena bermasalah short ya untuk tegangan 5 voltnya, makanya tadi di cut, dia pengaruhnya ke suara, jadi suaranya hilang. Oke, kita ganti dulu ya untuk IC ini. Oke, ini dia IC-nya yang tadi bermasalah, yang short di sini. Nah, ini dia IC-nya di sini 74 HF4052N ya. Mau kita coba ganti di sini pakai di sini. Nah, ini dia HFC 4052BE. Mudah-mudahan sama ya, hanya beda di depannya saja. Oke, kita ganti dulu untuk IC-nya. Oke, ini dia untuk IC-nya udah tak ganti. Ini dia. Ini yang bekasnya dia. Nah, ini dia. Sekarang coba kita on kan kembali, apakah suaranya keluar atau tidak. Kita coba on. Oke, sepertinya udah nyala, lampu power udah nyala ya, udah kedip-kedip. Kita coba langsung saja, kita lihat hasilnya. Oke, gambar udah muncul ya, cuman suaranya sepertinya belum keluar. Kita coba untuk volumenya. Oke, sepertinya nggak keluar ya untuk suaranya. Kita coba cek saja untuk speakernya. Tapi di sini bisa dilihat ya, speakernya sepertinya udah pernah diganti. Bisa dilihat sini di baut seperti ini karena dudukannya nggak pas. Kita coba cek speaker saja dulu. Apa memang speakernya juga ikut kena? Bisa juga. Nah, lepas dulu ya untuk speakernya. Oke, ini dia speakernya udah tak lepas. Ini dia speaker bekas penggantinya. Sepertinya memang ini bukan bawaannya. Oke, kita ukur saja speakernya di sini. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini
mati dia spekernya. Coba kita cek juga yang sebelahnya. Bisa dilihat ya di sini. Ternyata mati juga. Kita ganti saja ya untuk spekernya. Ternyata kena juga spekernya. Berarti kasusnya lumayan banyak juga, atau penyakitnya ternyata komplikasi ya. Oke, kita udah siapkan untuk speaker yang baru. Ini dia. Coba kita langsung saja kita pasang ya untuk speakernya. Mudah-mudahan speakernya saja, nggak untuk power audionya atau amplinya nggak ada masalah. Coba kita pasang saja. Oke, ternyata benar ya, speakernya dia yang bermasalah, memang mati. Sedangkan untuk power ampli atau IC-nya nggak ada masalah. Ini dia, suaranya udah keluar. Ke-7 pasca ditemukannya jasad editor Metro TV. Kita pasang saja. Pasang juga yang satunya lagi. Yang memiliki kaitan atau sempat berhubungan dengan Yodi sebelum kejadian akan keluar maksimal. Kita coba lihat gambarnya. Kita cek saja untuk suaranya, apakah mau normal atau tidak untuk volumenya. Oke, ternyata normal ya untuk volumenya, nggak ada masalah. Oke, berarti hanya itu saja yang bermasalah. Di sini banyak juga yang kena dia. Ada IC, ada dioda, terus ada elko. Di sini elko-nya di sini ada yang kena, yaitu sampai 7 biji. Terus speakernya dua-duanya kena juga ya. Oke, itu saja untuk servis TV Samsung kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.